Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barakah Punya Kita. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, pada hari ini tentunya program Syiar TVRI Jambi kembali hadir dari hadapan Anda dengan tema bahaya judi online. Dan Masya Allah, Alhamdulillah telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu Ustadz Al-Mutahhiri MH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Udah beberapa kali ya kita bertemu ya dengan tema yang berbeda pula hari ini ya. Insyaallah. Dan pemirsa tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan qasidah nan sangat indah dan merdu yang telah dinyanyikan oleh Kak Hairun Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum Kak. Dari Gambus El Hawa, dan juga yang sangat luar biasa sekali ada ibu-ibu dari BKMT Permata Kelurahan Mayang. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Tampaknya kita senada ya, warna jilbabnya juga Masya Allah kita sehati hari ini ya. Alhamdulillah. Sudah siap ya ibu-ibu ya? Sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Al-Mutahhiri pada hari ini ya. Siap. Baik Ustadz. Tentang tema kita hari ini nih, menarik nih Ustaz, Masya Allah. Karena sedang booming dan sedang tren ya, tren buruk ya Ustaz ya, bahaya judi online. Yang sekarang sudah dikemas dengan teknologi, begitu ya Ustaz ya. Mohon bisa diberikan tausiah untuk pemirsa yang ada di rumah dan untuk ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Jambi ini tentang bahaya judi online itu. Dipersilahkan Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Muwaddah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, tadi juga kita diiringi abang-abang kakak kita dari El Hawa. Ibu-ibu semua senada, bajunya saya beda sendiri nih. Jadi apa-apa. Yang paling ikonik begitu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat sekarang memang judi ini, judi online mobil khususnya, ini sudah sangat berkembang. Kalau kita lihat bukan hanya ada di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Global ya. Global. Tapi yang miris, kita itu malah jadi trending topik di seluruh dunia nomor 1 pula. Insya Allah. Malah viral gitu ya. Malah viral, ya. Ini bukan prestasi yang membanggakan, tapi membagongkan. Terbalik ini. Kebalik, iya. Lalu kalau kita tinjau sebenarnya, judi online itu bagaimana? Yang namanya kalau ada kata-kata judi, mau online, mau konvensional. Kalau yang konvensional itu judi gaya lama. Judi yang pakai tempat, judi yang pakai berhadapan orangnya satu sama lain. Tapi kalau sekarang judi itu sudah beralih ke online ya. Digital juga. Digital, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lihat dulu sebenarnya judi itu hukumnya bagaimana. Maka kita perlu melihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, judi ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-maisir. Secara bahasa, maisir itu artinya mudah. Satu akar kata diambil dari kata yusrun. Artinya mudah. Mudah di sini dalam artian ketika mendapatkan sesuatu itu mudah. Namun kehilangan sesuatu itu juga mudah. Maka inilah esensi dari judi itu. Kalau dilihat-lihat, judi itu sebenarnya mulai dari mana? Ternyata judi ini, Syekh Mubarak Furi di dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum mengatakan bahwasanya judi ini sebenarnya sejak zaman jahiliyah sudah ada, ibu-ibu sekalian. Sudah ada. Cuman konsep orang zaman jahiliyah itu, judinya mereka sekedar pertama untuk bersenang-senang. Tanda bahwasanya mereka bersuka cita, senang-senang, ibaratnya happy-happy lah. Yang kedua, mereka berjudi itu
berjudi bukan karena ada tujuan lain, tapi mungkin hanya ingin memberikan kesenangan atau menyambut tamu-tamunya. Nah, temennya judi itu kalau di Arab dulu, karena orang Arab ini walaupun mereka dalam satu sisi Arab jahiliyah ya maksudnya, walaupun dalam satu sisi mereka ini memiliki keburukan-keburukan, antara lain mereka menyekutukan Allah, menyembah berhala, bahkan kejinya orang Arab jahiliyah itu dulu sampai mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Itu dibunuh. Tapi di satu sisi, sejahat-jahatnya orang Arab jahiliyah ini, mereka masih ada nilai plusnya, nilai baiknya. Nilai baik mereka itu, orang-orang Arab itu di zaman jahiliyah, mereka masih dermawan. Mereka masih baik. Bahkan ketika menyambut tamu itu, saking gembiranya menyambut tamu, apapun yang ada di rumah itu disodor, Bu. Bahkan maaf, semua, iya, bahkan pada zaman jahiliyah dulu itu orang-orang Arab itu istrinya tidak satu, kalau satu itu cupu katanya. Jadi istrinya itu ada yang sampai 5, 10. Saking beliau orang-orang Arab jahiliyah itu menghormati tamu, ini ada tamu datang nih, itu istrinya dikasih. Masya Allah. Saking baik, cuma kebablasan gitu. Saking jadi baiknya. Pesta-pesta pora gitu. Iya. Nah, karena saking baiknya ini mereka nyambut tamu itu, ketika ada tamu datang, yang dihidangkan minuman kehormatannya itu adalah al-khamr. Khamar. Minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Kalau kita khamar itu ya. Khamar itu ya perasan anggur nabit yang diperas kemudian difermentasi jadilah minuman keras. Whisky, topi miring, ceper, segala macam jenisnya sekarang. Pokoknya miras antika. Iya, miras antika. Nah, ini semua ketika mereka duduk sambil berjudi tadi, itu ada temannya si khamr ini. Jadi di mana ada khamr, di mana ada judi, di situ ada khamr. Makanya makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah itu ketika ada terjadi peristiwa khamr dengan judi ini, maisir, Allah pertama-tama tidak langsung mengharamkan. Tidak langsung mengharamkan Allah, karena memang di situ ada sisi positifnya. Ketika ada orang yang menang judi zaman jahiliyah itu duitnya dikasih-kasih. Karena memang dia berjudi cuma untuk senang-senang. Iya. Bukan untuk mata pencaharian. Bukan untuk mata pencaharian, walaupun mungkin ada sebagian kecil yang dianggap itu sebagai mata pencaharian. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan maisir, judi. Karena ini dua dekat ini, jarang yang dipisah. Maka katakan apa keduanya itu banyak mudaratnya, tapi wa manafi'u lin-nas, ada juga manfaatnya. Cuma diteruskan di dalam ayat itu wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi mudaratnya, dosanya, kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kenapa? Karena memang di situ Ibu sekalian mudaratnya banyak. Yang punya harta bisa habis. Ya, boleh kita lihat ya zaman sekarang ya. Bahkan maaf itu saya pernah waktu itu berangkat ke ceramah suatu daerah. Mengadu istrinya nangis-nangis. Kata saya, ngapo? Tolong Ustaz, apa ni amalan ke kira nang bisa katanya kan. Nanti kita di ujung ada saya kasih sedikit tips gitu ya. Ngapo Bu? Suami saya ya Allah kecanduan judi. Judi apa? Judi online katanya. Setiap hari kerjanya duduk tengok HP. Kata saya baca Quran, main judi. Akhirnya habis rumah, harta habis, bahkan mobil tergadai. Ketika dia lagi nyupir nih, di belakang banyak tamu, banyak penumpangnya. Lagi nyupir di tengah jalan, dia stop sama dep kolektor, ditarik mobilnya. Alhamdulillah. Ini kan berarti mudaratnya besar di zaman sekarang. Zaman dulu itu besar, apalagi zaman sekarang. Tapi manfaatnya ada memang waktu itu. Pertama, manfaatnya mereka menyambut tamu, memberikan kebahagiaan. Karena memang kata Nabi, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamunya. Nah, karena memang apa? Orang Arab itu sangat memuliakan tamu. Tapi mudaratnya lebih banyak lagi judi ini. Kenapa? Karena judi ini tidak lebih besar manfaatnya dari mudaratnya. Memang bisa ngasih-ngasih. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, sesuatu yang didapat dari sesuatu yang haram, maka esensinya itu adalah sesuatu yang haram. Ketika diberikan kepada anak istri, diberikan kepada orang lain, itu bukan malah mendatangkan pahala. Ibarat kata ulama,
kita kalau mendapatkan sesuatu yang haram kemudian diberikan kepada orang lain, ibarat mencuci baju pakai air kencing. Bersih idak pesing iyo. Makin jadi. Makin kotor. Iya. Maka dilihat dari sana banyaknya mudarat itu, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kembali dalam surah yang lain, surah Al-Maidah, tentang larangan ketidakbolehan berjudi itu. Jadi apa larangannya? Baru muncul innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, sesungguhnya khamar, maisir, masih pasangan ini. Khamar, maisir, ansab, mengadu dengan berhala dan segala macam. Azlam, ansab, azlam, kemudian mengadu dengan segala macam bentuk-bentuk perjudian ini tadi. Rijsun, itu adalah perbuatan kotor min amali syaitan. Kata-kata rijs itu lebih buruk daripada najis, Bu. Dalam bahasa Arab ada namanya al-khabath. Khabath itu kotor. Ada najis itu kotor. Ada rijs itu lebih kotor daripadanya kotor. Karena kalau kita terkena najis, yang kena cuma kita sendiri loh, Bu. Lewat kata-kata mau solat, tahu-tahu ada teh cicak, terpijak. Tidak sah solat kita karena kita kena najis. Tapi kalau judi, satu yang berbuat semua bisa kena. Maka di situ digunakanlah istilah kata-kata rijsun min amali syaitan. Dan Allah tegas di situ mengatakan fajtanibuhu, jauhi. Kenapa? Karena memang tidak ada manfaatnya, yang ada hanya mudarat. Lebih-lebih sekarang, Masya Allah, kalau konvensional dulu mereka hanya duduk, orangnya itu aja yang berjudi. Kalau sekarang, maaf, mulai dari level anak-anak sampai level pejabat loh. Na'udzubillah. Bermain judi online ini. Dilihat transaksi judi online ini, sekarang itu Indonesia kalau tidak salah, saya baca berita, itu sudah lebih dari 200 triliun. Kalau kita 200 triliun itu belikan kerupuk jangik, berapa banyak dapat itu? Masya Allah. Penuh, sestudionya lebih nih. Penuh satu studio ini. Kita lihat duit 200 juta aja jarang, mungkin tidak pernah Ibu ya. Apalagi nengok 200 triliun. Saya bingung hitungnya itu macam mana. Nengok gambarnya. Masya Allah. Ini saking parahnya. Kenapa? Karena memang dari bawah ke atas. Jadi mudaratnya judi online ini, kalau yang judi konvensional, mudaratnya hanya kepada beberapa. Tapi kalau judi online bisa kepada semua. Kenapa? Anak-anak pun bisa mengakses, Bu. Maaf, ketika kita buka medsos atau ketika kita buka channel-channel sesuatu atau YouTube atau segala macam, itu terkadang maaf ada satu di sini videonya jalan, di bawahnya muncul iklan itu. Tetap usaha. Iya. Jadi pemerintah kita mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin juga lah menutup situs judi. Cuman itu tadi, tutup satu tumbuh 1000. Ini pupuknya bukan urea lagi ini nih. Iya, saking berkembang biaknya itu, saking banyaknya. Jadi mudaratnya itu berdasarkan ayat tadi yang turunnya Allah tidak langsung melarang dulu karena memang ada manfaat. Setelah itu baru Allah melarang. Kenapa? Karena memang dilihat sudah tidak ada lagi manfaat tidak ada lagi manfaatnya. Jangan dilihat hanya ada mudaratnya saja. Masya Allah, gitu. Ustaz. Menarik Ustaz ya. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita bahas lebih tuntas lagi, kita kupas lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Masya Allah, terima kasih Ibu-Ibu. Masih semangat ya Ibu-Ibu ya. Kita dengarkan tausiah, kita lanjutkan kembali nih. Mohon izin Ustaz, tadi saya potong karena ada jeda iklan. Yang mana tadi tentang penyebaran informasi judi online yang secara digital sekarang ya. Siapapun itu, anak-anak, pokoknya siapapun yang megang gadget deh nih, ibu-ibu ini semua nih pasti nih punya handphone ya. Nah, pasti juga pernah melihat ya, ada banyak penyebaran info-info tentang judi online ini Ustaz. Itu menurut Ustaz sendiri seperti apa pandangan Ustaz dari sisi agama Islamnya nih, dan juga pemerintah kan tadi Ustaz juga udah sedikit singgung, juga ada usaha ya udah ya Ustaznya untuk menutup akses berbagai situs-situs tersebut. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri seperti apa nih Ustaz tentang iklan-iklan judi online ini Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad.
ibu-ibu sekalian yang berbahagia, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jika kita lihat memang sekarang kita tidak bisa menutup akses dunia internet, itu tidak bisa. Karena likulli zamanin zaman. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Dan kebetulan masa kita sekarang adalah masa di mana disebut namanya masa 3.0. Bahkan sudah lewat katanya. Iya. Era digital. Era digital bahkan kita sekarang ini. Dan era digital ini semakin berkembang, tidak bisa ditutup dan dia akan terus diakses oleh orang banyak. Yang hanya bisa kita lakukan sekarang adalah menekan dan menahan. Karena dia lepas semua, siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa melihat. Apalagi sekarang, maaf seperti saya katakan tadi, kita buka medsos, buka Facebook, itu kan ada video reel namanya, video yang berjalan itu. Ketika scroll itu scroll 1, scroll 2, scroll 3 muncul iklan tuh. Ada aja gitu. Kakek Zeus katanya gitu kan. Oh, berarti Ustaz juga ada ya. Nah, iya, karena kita lihat gitu. Berkecimpung langsung sama iklan. Iya, bukan mainnya bukan. Iklannya itu muncul sendiri, Bu. Ikut lihat ya Ustaz. Iya, ketika scroll. Ini video pertama ceramah, video kedua selawat, video ketiga judi online. Nah, sudah kata saya. Jadi itu tidak bisa dihindari dan itu muncul sendiri, Bu. Iya. Ketika kita buka YouTube, di bawah tuh ada iklan kadang itu. Nah, pinjol gitu ya. Nah, ini pinjol sebenarnya bahaya juga. Tapi ketiba kadang dengar tilawah, iklannya nggak relate. Iya, ketika kita nonton ceramah, maaf muncul iklannya pinjol. Iya, benar. Tapi pinjol ini nanti kita bahas dalam waktu. Iya, benar. Yang ini dulu, jadi online ini. Kita kupas satu-satu. Buka iklan, muncul reelnya, nanti muncul lagi iklan judi online. Tanpa sengaja, terkadang itu terklik, ibu-ibu sekalian. Benar. Tanpa sengaja itu. Apalagi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang datuk tua itu kan nengok macam ini itu. Wah, tak tahu lagi. Harus ada jarak dulu. Nak mindah ke atas tapi cheat yang itu. Nah, kata dia, "Alah main," katanya. Jadi terakses ya, Ustaz. Iya, terakses tanpa sengaja terkadang. Akhirnya data terkuras, data kita hilang. Nah, yang bisa kita lakukan bagaimana? Dari tinjauan agama, Allah sudah mengatur. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang perlu dilakukan pertama kali itu diri kita dulu. Jaga diri sendiri dulu. Jaga diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri saja tidak bisa kita jaga, bagaimana kita menjaga anak istri kita? Bagaimana kita menjaga anak-anak kita, suami kita? Ya. Maka akses yang pertama adalah kita harus tahu melek digital, Bu. Jadi kalau macam tua-tua itu ya harus tahu juga. Zaman sekarang kita tidak bisa main HP, tidak bisa. Bahkan orang tua, maaf ibu-ibu sekalian, bila perlu HP anak-anak itu kita cek 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Lihat di dalam itu. Terkadang orang tua ini karena tidak paham dimanfaatkan dengan anak-anak. Bahkan ada orang tua itu tidak bisa ngangkat teleponnya, tidak bisa, Mak. Nak telepon. Karena tidak bisa ngangkat. Butuh bantuan. Maka saya sarankan pertama kali jaga diri kita dulu, bentengi diri kita dulu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pemirsa TVRI dimanapun ada berada, kita pun harus melek digital. Kita harus paham tujuannya apa? Tujuannya membentengi anak-anak keluarga. Kenapa? Kita tidak tahu, kadang anak kita tuh khusyuk sepertinya lihat HP, kadang duduk saja. Saya kadang lihat anak-anak tuh kayak gini, kata saya ngapo. Maaf, kadang di kantor, Bu. Iya, khusyuk betul macam ini. Macam banyak dalam pikiran kata saya kan. Rupanya apa? Main judi. Online ya. Baik Ustaz, Masya Allah sekali Ustaz ya. Mohon izin, tampaknya ibu-ibunya udah nggak sabar mau bertanya nih Ustaz ya. Udah pada gelisah dulu, pada mau nanya nih gitu. Mohon izin nanti kita bahas kembali ya Ustaz ya. Silakan. Baik, silakan kepada ibu yang ingin bertanya. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Sri Dayati dari PKMT Permata Kelurahan Mayang Mangurai. Baik, Ibu. Alhamdulillah, kami tadi sudah mengamati, menyimak apa yang Pak Ustadz sampaikan. Sungguh miris sekali bahwa Indonesia termasuk ranking pertama masalah judi online. Untuk ini kami mohon pencerahan dari Bapak. Masalah judi online ini sungguh luar biasa efek negatifnya bagi individu maupun keluarga. Nah, kita sebagai ibu-ibu
apalagi ibu solehah, insya Allah, Insya Allah. muslimah, sudah tahu bahwa judi itu diharamkan, termasuk minuman keras dan lain sebagainya. Yang saya miriskan lagi Pak Ustadz, seandainya judi itu ada di keluarga, entah itu keluarga siapapun, dia seorang muslim, ada main judi, kadang menangnya tuh rekayasa Pak Ustadz. Saya baca di ada salah satu YouTube, menang tuh dibuat pertama kali menang dan selanjutnya habislah itu harta. Seandainya dia menang untuk anak istri, untuk keluarga, untuk nafkah keluarga, sedangkan istrinya kadang nggak tahu kalau itu judi, suaminya ikut berjudi kan nggak tahu Pak Ustadz. Lama-lama harta habis dan lain sebagainya, katanya kalah apa investasi lain sebagainya, pokoknya nggak diomongkan judi. Nah kami keluarga, dampaknya kan ke keluarga Pak Ustadz. Seandainya dia makan minum dari harta yang wallahu a'lam datangnya apalagi dari judi, bagaimana dampaknya dalam keluarga Pak Ustadz? Ya. Mohon pencerahan dari Bapak, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari judi online. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Widayati, Masya Allah nih Ustadz. Masya Allah. Ibunya mencontohkan dan menggambarkan dengan baik sekali nih Ustadz. Gimana nih Ustadz kalau kami istri dan keluarga ini dampaknya bagi suami yang memang menafkahi atau memang aktif ya Ibu ya dari judi online, padahal dikiranya ada rezeki lain, padahal ternyata dari judi ya Ibu ya. Nauzubillah. Mohon penjelasannya Ustaz, dipersilakan. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Ibu Sri, memang kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu 'ala ba'd. Karena lelaki itu pemimpin, qawwam, partner, pemimpin daripada seorang perempuan, karena Allah melebihkan dia. Kenapa jadi pemimpin? Karena dilebihkan Allah. Dilebihkan Allah kenapa? Salah satunya karena memberi nafkah. Maka kalau ada sesuatu yang haram bagaimana? Ketika ada yang haram di antara kita, Rasulullah sudah memberikan batasan itu. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainaha mushtabihat. Yang halal itu, yang haram, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itu namanya syubhat. Ya. Tapi kalau judi itu sudah jelas haram, maka kita perlu tahu dulu judi itu tadi seperti kan ada judi online, ada judi konvensional atau judi offline. Kalau judi offline ibu-ibu dulu yang pernah booming sekali itu adalah judi togel. Oh iya benar. Iya. Toto gelap, iya. Bahkan dulu sempat pernah dilegalkan dulu. Tapi kan enggak lagi sekarang ini kan. Bahkan dulu saya ingat itu masih kecil-kecil, ibu-ibu yasinan ngitung togel, Bu. Na'udzubillah. Karena memang dulu sempat ini viral juga zaman dulu, cuman sekarang sudah meredup. Tapi masih ada tuh judi togel tuh. Nah, yang boomingnya sekarang adalah judi online ini. Memang judi online ini kayaknya tidak bisa diprediksi, yang ada hanya habis. Bahkan ada satu ustadz ya yang kita tahu viral itu, mantan admin, mantan pembuat situs, mantan segala macam, dan dia tobat, dia bilang sendiri tidak ada guna. Cuman yang jadi masalah begini ibu sekalian, ketika seseorang sudah kena judi online ini, dia punya dua efek dampak. Pertama dampak terhadap dirinya sendiri, yang kedua dampak terhadap keluarga. Nah, sebelum ke sana, jadi bagaimana kalau poinnya, bagaimana kalau kami ini dapat yang haram? Maka kalau ibu-ibu sudah tahu suaminya dapat yang haram, jangan diterima. Ibu tahu kenapa kita keras hati? Kenapa anak-anak kita susah sholat? Kenapa anak-anak kita susah mendapatkan ilmu pelajaran? Kenapa anak-anak kita membangkang? Kenapa anak-anak kita melawan segala macam? Karena kita berikan mereka sesuatu yang haram. Ketika sesuatu yang haram mengalir ke dalam tubuh, maka akan menjadi kebiasaan. Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta dan kamu dengan cara yang batil. Batil itu yang mana? Yaitu tadi judi online segala macam. Ketika ada pertanyaan ketika saya mengajar di pondok, Ustaz, saya susah nian ngapal, kata anak santri itu. Ngapal pangkal, hilang ujung, ngapal ujung, hilang pangkal, ngapal tengah, hilang galo-galo. Saking susahnya ini. Ini apa sebab? Maka saya tanyakan, oh ada dua sebab nak. Apa? Satu, kamu banyak maksiat. Imam Asy-Syafi'i ketika itu ngadu dengan gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'an aku ngadu kepada Waqi', ya, aku susah mengapa, su'ahibzi, hafalanku buruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i ngajarkan tinggalkan maksiat, gampang belajar. Saya sarankan gitu pada anak didik saya. Enggak Ustaz, saya tidak ada maksiat. Nak maksiat apa di pondok kok? Payah katanya kan. Subuh lah, bangun lah, solat segala macam. Aksesnya enggak ada. Aksesnya enggak ada. Yang kedua, kamu makan haram mungkin nak.
Makan haram dari mana? Bapak saya bagi tiap bulan. Mungkin bukan kamu yang ngambil cara haram. Bisa jadi bapak kamu yang memberikan dari uang yang haram. Kenapa? Karena sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh, itu akan jadi sifat, Bu. Jadi sifat. Kita lihat kenapa kok orang ini, anak ini tidak pernah mau sholat. Disuruh terus. Ada nih di antara kita. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampailah di antara kita ya. Ada anak ketika disuruh, nak sholat. Mama nyuruh sholat. Mama sibuk nonton TV. Contohnya Contoh. ya, contohnya. Kata ayahnya nyuruh pergi ngaji. Bapak masih pakai baju singlet, celana pendek, minum kopi. Kata ayah, ayah nyuruh sholat, nyuruh ngaji. Ayah masih minum kopi, katanya kan. Itu jelas. Tapi kalau yang haram, dan dia akan mengalir dalam tubuh, Bu. Dan itulah yang menyebabkan kita, kenapa kita malas ibadat, kenapa kita malas berbuat baik, kenapa anak-anak kita membangkang, melawan, dan dia tak mau ibadah. Salah satunya dari makan yang haram. Kalau sudah jelas, sudah tahu, suami kita mendapat dari cara yang haram, dari uang judi online, dari ataupun bagaimana sebenarnya bentuknya, trading atau segala macam, yang jelas-jelas haram, apalagi nganak duit apa kok, lintah darat. Iya, betul. Ya, jadi lintah darat. Minjam 100 balik 200. Iya. Makin beranak-anak, makin banyak. Maka sudah kasih tahu suami, nasihati, bang, tolong jangan beri kami makan yang haram. Kalau abang masih sayang dengan saya, masih sayang dengan anak-anak, maka berhenti beri kami makan yang haram. Kalau abang nak makan haram, makanlah dewek. Berarti harus tegas iya, ya. syukur-syukur tidak memberikan yang haram-haram lah lagi. Ingat kata Jeroma, yang haram-haram itu kan enak. Iya, betul. Iya, yang haram-haram itu iya, enak, tapi bakal habis. Baik, ya Ibu ya, itu jawaban tentang pertanyaan Ibu semoga terjawab ya Ibu ya. Insya Allah. Lanjut Ustaz ya, pertanyaan yang berikutnya, dipersilakan Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri dulu, Ustadz. Nama saya Nur Hasanah atau biasa dipanggil dengan Ibu Ana dari BKMT Permata, Kelurahan Mayang Mangurai. Jadi di era digital sekarang ini itu sering sekali kita mendengar istilah trading, Ustadz. Nah, pertanyaannya singkat saja, apakah trading ini termaksud ke dalam judi online? Ya, itu aja. Terus boleh satu lagi, Ustadz? Iya. Satu lagi, mungkin ini di luar tema ya. Gini Ustadz, kan misalnya saya punya tabungan dan ada dua pilihan di sini. Yang pertama, tabungan ini mau saya gunakan untuk daftar haji gitu. Terus yang kedua, misalnya saya masih ngontrak nih Ustadz. Nah, saya mau pakai juga untuk DP rumah gitu. Nah, sebaiknya yang mesti saya dahulukan ini yang mana Ustadz? Apakah saya daftar haji dulu atau saya DP-in rumah gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hasanah ya, panggilannya Ibu Ana. Lengkap dia memperkenalkan dirinya Ustadz. Jadi kita tahu panggilan ibunya Ibu Ana. Masya Allah. Menarik Ustadz, pertanyaan yang pertama tentang tema kita, yaitu bedanya judi online sama trading nih. Karena sama-sama memberikan pokok uang dulu, kemudian kalau lagi dapet itu naik dan kita dapat rezekinya itu ya saja, dapat itu kita menang, dapat uangnya. Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya, Ibu ini punya tabungan nih Ustadz. Jadi mana yang sebaiknya didulukan untuk tabungan haji atau DP rumah? Karena kondisi ibunya sedang masih mengontrak. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, dipersilahkan. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Ibu Ana, yang pertama, judi online dengan trading itu konsepnya sama tapi caranya berbeda. Konsepnya sama-sama ngabisi. Sama-sama ngabisi. Kalau judi online itu kan dia depo dulu, deposit istilahnya. Deposit sekian, searching dulu. Searching dulu. Dia deposit dulu, sesudah deposit kemudian dia main. Saya kurang tahu itu bentuk-bentuknya bagaimana, tapi ada yang seperti kayak apa namanya itu, berkedok saham-saham. Bukan. Yang ini yang bapak-bapak ronda tuh. Gaple. Gaple, iya. Ada yang seperti gaple, ada yang mutar, macam-macam jenisnya. Ternyata saya lihat judi online ini semakin berkembang. Nah, ketika dia nanti ada sesuai, ada gambar yang itu, menang dianya. Dapat dia hasilnya. Dan itu bisa dicairkan dan diuangkan. Cuman yang jadi masalah, depositnya itu nanti
yang ada tidak banyak menang, hanya rugi ada yang ada. Ya. Nah, kalau trading itu kita punya ini Bu, seperti bermain saham. Oh iya, benar Ustaz. Trading itu, ini pendek sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah, tolong dibenarkan nanti. Trading itu kita punya uang 1 juta. Kita lihat ini ada trading misalnya forex atau segala macam. Kita deposit ke sana. Yeah. Ini misalnya harga satu lotnya itu 350.000 misalnya. Di jam 7, satu lot 357. Kita beli satu lot itu 350.000. Kemudian di jam 8 ini naik jadi 370.000 satu lotnya. Kemudian kita jual karena dia harganya naik. Nah, kemudian sudah kita jual, kita lihat lagi jam 7:15 harga turun, kita beli lagi. Kemudian ternyata tidak naik-naik, turun terus, akhirnya habis. Ini trading. Jadi dia konsepnya seperti saham. Kalau nanam saham itu sama dengan kita ada yang menghalalkan saham. Ya, Majelis Ulama Indonesia masih menghalalkan di fatwanya masih ada yang mengatakan bahwasanya saham halal tapi dengan konsep-konsep tertentu. Tapi kalau trading seperti tadi Bu. Jadi lebih baik bagaimana? Tidak usah trading, tidak usah main judi online. Lebih baik yang jelas-jelas aja, yang nyata-nyata saja. Nah. Baik Ustaz, mohon izin sebelum lanjut ke pertanyaan yang kedua, kita jeda iklan dulu. Oh iya, baik. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Masya Allah, begitu indahnya lantunan kasidah dari Gambus El Hawa. Liriknya sesuai nih Ustadz, yang mana kalau yang baik surga ganjarannya, kalau yang durjana itu neraka. Nah ini tetap pembahasan tentang judi online ini ke situ perginya ya Ustadz, cocok sekali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Masya Allah. Baik Ustadz, tadi agak gantung nih dari pertanyaan Ibu Ana, yang mana pertama tadi udah dijawab, yang kedua pertanyaannya tentang apabila beliau punya uang, apakah sebaiknya untuk umroh atau untuk DP rumah nih? Mohon dijelaskan dengan singkat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Orang yang berangkat haji itu memang wajib bagi seluruh manusia untuk berangkat haji, tapi ada kata-kata selanjutnya, man istata'a. Orang yang mampu. Mampu di sini, istita'ah di sini, mampu di sini ada istita'ah bil mal, mampu dengan hartanya, istita'ah bis sihhah, mampu dengan kesehatannya, ada istita'ah bil hal, mampu dengan keadaan hidupnya. Jadi Ibu, kalau misalnya kita masih ngontrak, duit ada untuk beli rumah dulu. Kagetlah haji itu. Kita berangkat haji itu wajibnya bagi siapa? Bagi yang memang dia sudah tidak ada tanggungan lagi. Anak, benar-benar mampu, ketika dia berangkat haji, anak ditinggal cukup biaya sekolahnya. Rumah ditinggal sudah cukup biaya untuk kebutuhan di rumahnya, untuk sedekah segala macam. Artinya ketika berangkat haji itu betul-betul ibadah kepada Allah. Tiada lain dan tiada bukan. Maaf Ibu, saya juga belum haji. Karena belum mampu. Mampu duitnya belum mampu. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sabar saja Ibu. Kalau memang ada panggilan Allah, kita insyaallah berangkat ke Mekah. Amin ya rabbal. Baik begitu ya Ustaz, untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Ana. Lanjut silakan satu lagi untuk penanya berikutnya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Nama saya Jusmalena. Ibu Jusmalena. Dari BKMT Permata Mayang. Saya mau tanya Pak Ustadz, judi online ini kan suka anak-anak main HP nih Pak Ustadz, suka main game. Apalagi yang suka main FF sama Roblox nih Pak Ustadz. Betul. Bisa ya suka bertanding itu Pak Ustadz. Oh iya.
Ada hadiah-hadiahnya, ada beli-belinya. Ya, ada Bu, hadiah-hadiahnya. Menurut agama Islam bagaimana itu Pak Ustadz? Baik, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Menarik pertanyaannya Ustadz. Ibu ini perhatian emang sama anaknya nih Ustadz. Tahu sampai nama gamenya juga Ustadz. Tapi benar ya Ustadz ya, saya juga merasa betul. Benar sekali pertanyaan Ibu ini Ustadz. Itu seperti apa dalam Islam memandang terhadap game ini Ustadz? Oh iya. Ya, karena itu kan ramah anak ya Ibu ya. Ternyata di dalamnya bisa ada beli chip, bisa ada tanding yang menang itu dapat ada chip, kemudian bisa dijual chipnya nih Ustadz. Nah, gitu mohon bagaimana menurut Islam tentang hal tersebut nih Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Desmalena tadi memang game-game online ini banyak jenisnya. Iya. Saya pernah pertama kali kaget ketika mendengar ada anak-anak bilang, "Jo, ML yuk." Masya Allah, kata saya. Kalau bahasa kita bengen-bengen kan ML tuh bahasa yang tabu kita ucapkan. Kata saya, "Oi, kamu masih budak-budak nak ML. Ngapa? Nah kami nak ML." Oh, kata saya, Mobile Legend. Oh, kata saya. Nah, ketika mereka main-main game-game yang seperti itu, ML, FF segala macam tadi, itu memang ada mereka beli skin atau beli chip. Iya, benar. Nah, beli itu sebenarnya tidak judi, Bu. Mereka beli itu untuk menaikkan grade daripada gamesnya. Jadi misalnya dia main ML misalnya, ada satu karakter itu ketika dia mau naik level, dia harus beli skin. Iya, benar. Dia harus misalnya tombaknya kurang panjang, misalnya beli tombak. Tanduknya udah ada, beli tanduk gitu kan. Iya. Tahu Ustaznya ternyata. Tahu insyaallah Ibu. Rupanya apa paham Ustaznya. Harus tidak bisa berfatwa kalau kita tidak tahu gitu kan. Iya. Nah, ini mereka beli. Kalau cuma sekedar ini tidak apa-apa, tidak haram maksudnya. Tapi bahayanya apa? ATM emak bapak terkuras. Tiba-tiba itu yang bahaya. aja ya. Iya, tiba-tiba. Yang kedua, dia bisa menjadi haram kalau dia bertanding taruhan duit. Ya itu yang namanya judinya ya. Nah, itu judinya di sana karena ada taruhannya. Kalau misalnya dia banyak kemudian dijual chipnya itu atau diamondnya itu dijual, tapi bukan karena judinya, bukan karena taruhan segala macamnya, menjualnya itu ada yang mengatakan masih boleh, sama dengan dia menjual barang jatuhnya. Dia karena punya dia usaha, iya, mobil levelnya dinaik-naikin gitu ya, mobilnya ibarat kata dia punya mobil 4, mubazir jual seko gitu. Tapi hal-hal yang seperti saya katakan tadi, ini makanya kita orang tua harus melek digital supaya bisa membatasi bila perlu meng-cut, Bu. Jangan jadi kalau berlarut begitu ya, Ustaz, kalau ya? Sekarang kita tidak melarang 100% anak-anak tidak main game, itu rasanya sulit. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol dan menahan serta menekan. Memfilter ya, itu, maka perlu HP itu ada kontrol orang tua. Sekarang zaman sudah canggih, Bu. Anak kalau misalnya dia pakai HP, kita bisa kontrol dari jauh kok. Bisa kita kontrol. Apa yang diaksesnya? Nah, cuma itu tadi kita orang tua juga harus melek hukum. Cuman kursusnya bukan di sini. Kursusnya belajar nanti silakan cari di tempat lain. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dilindungi dari perbuatan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya Ibu ya. Tentunya bagi Ibu dan juga ibu-ibu yang lain yang masih punya anak-anak yang memang aktif menggunakan gadget dan game gitu ya Bu ya. Baik Ustaz, lanjut nih Ustaz, karena ibu-ibunya udah cukup nih pertanyaannya. Sekarang ini kita membahas tentang solusinya nih Ustaz. Kita udah bahas panjang lebar, dampaknya, kemudian bagaimana penyebaran itu sendiri. Nah, ini solusi dari judi online ini seperti apa nih Ustaz? Mohon penjelasannya nih Ustaz. Baik, terima kasih Mbak. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, memang judi online ini sudah sangat meresahkan. Apapun nama judinya meresahkan, tapi judi online lebih meresahkan. Karena yang mengakses bukan hanya orang tua, bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak kecil, orang yang belum bekerja, dan semua, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mulai dari orang biasa sampai orang luar biasa. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan sebelum solusi kemana, kita lihat dulu efek buruknya. Efek buruknya sangat banyak sekali. Kita lihat kalau dalam keluarga, data ketika saya baca Ibu Mawaddah, ada salah satu kabupaten, tidak perlu saya sebutkan ya. Di Jambi ini hampir 260 janda-janda baru. Iya, Ustadz tahu aja. Iya, gimana tuh? Ini salah satu manfaat dunia digital, kita manfaatkan. Hampir 260 janda-janda baru dan permasalahannya dari judi online. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Karena suami nih, pasti nih suaminya nakal nih ya.
memberi nafkah dari judi online nih. Betul. Ya, benar, Ustaz. Secara nasional, data kita itu meningkat dari tahun kemarin sekitar 1.300, sekarang meningkat sekitar 1.700-an. Dan itu bukan hanya dari bapak-bapak tapi ibu juga ada yang judi online, Bu. Aduh, iya. Jangan salahkan bapak-bapak aja Iya. ya, Pak. Tapi mayoritas, mohon maaf, memang laki-laki. Laki-laki. Mayoritas laki-laki bapak-bapaknya. Permasalahannya kenapa? Karena suaminya tidak bekerja, hanya di rumah atau dia keluar rumah, duduk, kemudian kalau kalah dia ambil barang, kemudian jual apa yang ada. Baru kemarin saya baca berita, itu ada satu keluarga di satu daerah juga kita di Jambi ini. Jambi ya? Di Jambi, nggak usah jauh-jauh Jambi. Kita koreksi diri ya. Iya, nggak usah jauh-jauh, kita bela malu rasanya ada. Iya. Jadi karena judi online, motor saudaranya dijual. Motor saudara, untung bini saudara ada dijualnya. Ini Allah. Mudarat banget. Mudaratnya Masya Allah, besar sekali. Lalu efek yang lain, akhirnya apa? Muncul perceraian, anak jadi korban, rumah tangga hancur, harta habis. Nah, kalau bagi orang yang sudah kecanduan berat dengan judi online, ini tidak bisa dengan nasihat. Tidak cukup. Jadi butuh dengan apa? Dulu pernah saya pelajari, ya, dengan beberapa teman juga. Ada teori metode untuk kalau sudah dinasihati tidak mempan, Bu, diruqyah, Bu. Ya. Ini namanya apa? Teori. Izin Ustaz, kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Oh iya, nanti baik, kita baik, lanjutkan baik. lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Baik Ustadz, tadi pertanyaan saya tentang solusinya nih Ustadz. Solusi bagaimana supaya kita terhindar dari judi online dan juga beberapa apa amalan yang baik untuk dilakukannya Ustadz. Persilakan Ustadz. Yang pertama, menghindari judi online, tadi saya bilang ruqyah. Itu cara kedua. Cara pertama nasihat, Bu. Maka dekati ulama. Kalau kita dekat dengan orang penjual minyak parfum, dapat wanginya. Berkawan dengan orang penjual pembuat parang, dapat percik apinya. Maka rajin-rajin mengaji, suruh suaminya ikut pengajian, suruh suaminya ikut kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membentengi. Yang kedua, kalau sudah terpengaruh dan parah sekali, tidak bisa nasihat dan mempan lagi, maka butuh ke psikolog. Psikolog cuma mahal. Konsultasi. Iya, agak mahal. Kalau memang kita tidak mampu, ruqyah. Di ruqyah nanti ada teorinya, ada metode namanya totok ruqyah. Insya Allah bisa sembuh itu. Di mana? Ya cari saja tukang ruqyah yang bisa adalah infonya. Adalah insya Allah ya. Yang ketiga, dengan doa. Iya. Karena dakwah itu, mengajak itu, ikhtiar itu dengan satu tingkah laku dengan doa. Doanya apa yang perlu dibaca ibu-ibu sekalian? Pertama silakan baca, saya tidak panjang-panjang doanya. Satu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua membaca Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dua. Yang ketiga, ada amalan khusus ketika mencuci beras. Itu kalau bisa, ini dapat dari guru saya. Ketika mencuci beras itu mutarnya berbalikan arah jarum jam. Ya. Dibaca 3 kali, apa yang dibaca? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Buang air, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, buang air. Nah, ada beberapa bacaan yang lebih lanjut, tapi minimal itu saja. Ibu-ibu bisa dilakukan. Apa niatnya? Ya Allah, mudah-mudahan suami, anak, istri, keluarga saya makan ini dijauhkan, dihindarkan daripada yang buruk-buruk dan didekatkan kepada Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz. Luar biasa sekali ya ibu-ibu ya. Sangat tausiahnya pada hari ini sangat bermanfaat sekali Ustaz. Mohon izin Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara nih, kesimpulannya untuk program acara syiar kita pada hari ini. Persilahkan Ustaz. Bismillah, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang berada di studio dan teman-teman sekalian yang berbahagia, jauhi judi online karena tidak ada manfaatnya. Dekatkan diri kepada ulama, perbanyak diri dengan salat,
insya Allah Allah lindungi diri kita dari perbuatan yang haram. Kalau sudah terpengaruh, cepat segera berobat, cepat segera temui orang yang bisa mengobati, karena judi online kalau sudah masuk ke saraf maka akan bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang buruk. Kalau sudah terpengaruh, cepat bertaubat kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa kita, dan jangan pernah menyerah untuk meminta ampun kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih Ustadz Al-Mutahhiri MH telah hadir di TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Terakhir mari sama-sama kita dengarkan lantunan qasidah dari Gambus El Hawa Group berikut ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.